Halo guys, kenalin aku Mutia Maharani Halim. Kali ini aku mau ajak kalian keliling Museum Penerangan. Ada yang udah pernah kesini belum? Kalau belum, ikutin video aku sampai selesai ya. Ini sekarang aku di depan gedung Museum Penerangan. Yuk ikuti aku. Museum Penerangan didirikan pada tanggal 20 April tahun 1993 oleh Presiden Soeharto di atas prakarsa Ibu Tien Soeharto. Bangunannya berbentuk bintang bersudut 5 yang melambangkan Pancasila dan 5 unsur penerangan. Pas kalian udah masuk, jangan lupa untuk isi buku tamu dulu ya di sini. Aku karena bareng sama teman aku, jadi aku mau isi yang per kelompok. Nah, teman-teman semua, aku di dalam Museum Penerangan nih. Di Museum Penerangan ini, aku bakal ngasih tau ke kalian tentang bagaimana masyarakat Indonesia berkomunikasi dan juga apa aja alat komunikasi yang digunakan dari zaman dulu hingga sekarang. Kalau kalian kepo, ikutin video aku yuk. Nah, di sini ada kentongan. Ada 3 kentongan. Nah, yang pertama ada kentongan berukir, terus ada kentongan gagah ranca, sama ada kentongan warna hijau. Kentongan ini berfungsi untuk mengumpulkan satu masyarakat di suatu daerah. Nah, di sini ada storyline tentang perkembangan layanan informasi dan komunikasi. Ini ada perkembangan dari tahun 1744, 1845, 1934, sampai 1945, dan di sana masih ada lagi. Di sebelah sini, ini ada mangkuk merah. Mangkuk merah ini dulu digunain sama suku Dayak di Kalimantan Barat sebagai penyampaian sarana penyampaian pesan agar masyarakat waspada terhadap datangnya gangguan-gangguan dari luar. Terus di sini juga ada nih, ini adalah surat kabarnya Retno Durmilah, yaitu pimpinan dari Dr. Wahidi Sudirohusodo. Ini pada tahun 1885. Pada tahun 1934 itu adalah pendirian Mafro, dan juga di sini ada mikrofon Mafro. Nih, kan bisa lihat ya. Sebelahnya juga. Ini adalah diorama dari Nirom Radio. Ini radionya nih. Ini namanya adalah Radio Masa Nirom. Radio Masa Nirom ini dulu itu pakai bahasa Belanda, cuman seiring waktu berjalan diubah dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia. Dulu digunakan untuk menyampaikan informasi-informasi tentang berita dan juga kebudayaan.
Lanjut ya, di sini ada tahun 1945 itu proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini banyak banget tentang sejarah proklamasi kemerdekaan Indonesia. Di sini juga ada nih koleksi-koleksi mesin ketik waktu perintis kemerdekaan dan juga perintis pers. Sebelahnya ada kamera perekam pas rapat Kabinet RI pertama. Lihat deh teman-teman, di sini ini ada radio yang digunakan saat pemilu tahun 1955. Radio ini awalnya digunakan pada tahun 1955 dan juga menjadi andalan pemantauan pada pemilu tahun 1955. Nah, radio ini digunakan sampai tahun 1974. Teman-teman, sini deh. Di sini pada tahun 1962 itu adalah pertama kalinya didirikan Televisi Republik Indonesia atau biasa disebut TVRI. TVRI sendiri ini adalah stasiun TV pertama di Indonesia. Nah, di sini ada storyline perkembangan TVRI itu sendiri. Teman-teman, di sini itu ada pada tahun 1943 itu ada tape recorder engkol. Nah, tape recorder engkol ini adalah alat perekam suara tapi tanpa baterai listrik. Jadi digunainnya itu pakai tangan. Pakai tangan gitu ya. Nah, sebelahnya ini ada kamera Timor-Timur. Kamera ini digunakan untuk meliput peristiwa menjelang integrasi Timor-Timur ke Republik Indonesia pada tahun 1975. Nah teman-teman, di tahun 1967 ini Indonesia berhasil meluncurkan satelit pertamanya, yaitu satelit Palapa. Satelit Palapa ini adalah satelit yang digunakan untuk meluncurkan berbagai stasiun TV di Indonesia. Dan di sini tuh ada diorama tentang stasiun-stasiun televisi di Indonesia. Ada RCTI, SCTV, dan lain-lainnya nih, kalian bisa lihat ya. Di tahun 1998, ini tuh menjadi catatan merah bagi bangsa Indonesia. Di sini ada diorama tentang tragedi pada tahun 1998. Oh ya, di sini ada sejarah radio Indonesia nih. Waktu pertama kali dibuat itu adalah Batavia's Radio Vereniging atau biasa disebut BRV pada tanggal 16 Juni 1925. Sebelah sini yuk. Nah, di sini ada radio Transitor Cawang. Jadi, radio ini itu digunakan oleh perusahaan Cawang. Nah, sebelahnya di sini ada radio pemantau. Ini digunakan oleh RRI sendiri. Sebelah sini ini ada radio telepon can. Telepon can ini ciri khasnya tuh berbentuk kotak, terus ada dua mata tuh di sampingnya, di kanan kirinya. Nah, di antara dua itu gunanya yang satu untuk volume, yang satunya lagi untuk mencari saluran radio. Di sebelah sini ada radio pedesaan, digunakan pada tahun 1952 oleh masyarakat sekitar Surakarta. Dia digunakan untuk masyarakat pedesaan itu mendengarkan informasi-informasi dari radio itu sendiri. Di sebelahnya ada radio Ralin Philips. Ini digunakan pada tahun 1950. Sebelahnya lagi ada radio pedesaan Purwantoro. Ini juga radio yang digunakan oleh masyarakat di Kecamatan Purwantoro, Kabupaten Wonogiri, Jawa Tengah. Nah, di sini adalah alat-alat tradisional yang dulu digunakan untuk berkomunikasi. Yang pertama ada gendang. Kalian pasti udah nggak asing kan sama gendang ini. Itu biasa juga buat manggil masyarakat ataupun buat kayak kalau misalnya mau azan nih kan dipukul-pukul dulu tuh gendangnya. Nah, di sebelah sini ada trompet tois. Trompet tois ini tuh dari kulit kerang yang digunakan oleh masyarakat Nusa Tenggara Timur untuk mengumpulkan masyarakatnya yang akan diberi penerangan nantinya.
Di sebelahnya lagi ada gramafon. Jadi zaman dulu itu gramafon digunakan di rumah-rumah penduduk untuk memutar musik ataupun berita melalui piringan-piringan hitam nih. Nah, di sini ada perubahan logo RRI dari masa ke masa nih. Bisa dilihat ya. Nah, di sini ada historis tentang Televisi Republik Indonesia atau biasa disebut dengan TVRI. Di sini tuh ada gambar-gambar tentang sejarah TVRI itu sendiri. Nah, di sini ada Dunia Dalam Berita. Ini adalah channel berita pertama di Indonesia. Di sini ditayanginya di TVRI. Biasanya itu berita ini tayang setiap hari selama 30 menit dari jam 9 sampai jam setengah 10 malam. Ini adalah penyiar-penyiar berita dalam Dunia Dalam Berita. Ini adalah alat-alat yang digunakan pada saat meliput berita di outdoor. Ada proyektor, perekam suara, kamera. Nah, di sini ada studio-studio dari Si Unyil dan juga TVRI. Kita masuk ke yang Si Unyil dulu yuk. Nah, di sini ada studio TVRI. Lihat yuk. Ini studio pas TVRI itu sudah melakukan rekaman. Nggak boleh masuk guys, nggak bisa. Jadi lihat dari depan aja ya. Itu mini studio TV-nya. Nah, di sini ada Departemen Penerangan yang sekarang itu jadi Kementerian Komunikasi dan Informatika atau Kominfo. Ini ada sejarah-sejarahnya di sini, timeline dari Departemen Penerangan itu sendiri. Dan juga di sini ada alat-alat yang digunakan pada saat itu. Di sini ada slide proyektor Jupen, terus ada kameranya, ada arlojinya. Dan ini juga adalah alat-alat yang digunakan oleh Departemen Penerangan untuk mencari informasi dan meliput berita di outdoor. Ini adalah kapal yang digunakan untuk berkeliling Indonesia. Dan di sini ada diorama saat meliput berita dan juga mobil yang digunakan, serta pakaian karyawannya yang digunakan saat meliput berita. Yang terakhir ada motor yang digunakan saat meliput berita di Kecamatan Ciasem. Nah, di sini studio RRI nih. Kita masuk yuk. Nah, di sini ada The Wall of Fame. Ini itu menteri-menteri dari Departemen Penerangan mulai dari Pak Ahmad Syarifuddin dari tahun 1945 sampai Pak Rudiantara tahun 2019. Di sini ada tentang perfilman Indonesia. Tahu nggak sih film pertama Indonesia itu apa? Film pertama Indonesia itu adalah film Darah dan Doa. Ini ada story timeline-nya ya. Indonesia bakal lebih masa ya, mulai dari kejadian. Nah, yang gede-gede ini nih. Ini adalah alat-alat yang digunakan untuk membuat film dari proyektor-proyektornya.
sebelah sini juga ada alat penggabung suara nih. Gede banget gak sih? Sebelah sini yuk. Ini adalah piala-piala penghargaan tentang perfilman Indonesia. Banyak banget gak sih? Yang itu tuh, yang ini nih. Ini adalah piala Citra. Piala yang paling terkenal dari perfilman Indonesia. Sebelahnya ada alat-alat yang digunakan untuk perfilman Indonesia pada zaman dahulu. Ada megafon sutradara, ada mikrofon, kameranya, ada perekam suara, proyektor. Nah, di sini ada teknologi grafika. Jadi di sini adalah pembuatan tentang koran, surat berita dan juga berita lainnya yang dicetak. Di sini ada berbagai mesin ketik. Di mesin ketik di Museum Penerangan ini, kerennya kita bisa mencoba dan kita bisa merasakan euforia dari memakai mesin ketik ini sendiri tuh. Kita bisa pakai guys. Kalau kalian kesini jangan lupa cobain ya, seru banget. Ada mesin cetak, ini ada nih. Ini ada storyline-nya ya. Nah, ini adalah mesin cetak tinggi tuh, gede banget. Coba ini beneran gede banget mesin cetaknya. Mesin cetaknya ini pada tahun 1945. Nah, di sini nih ada diorama tentang peningkatan pemanfaatan komunikasi sambung rasa. Ini rapat besar di lapangan IKADA. Sekarang itu letaknya di selatan Monas. Nah, rapat ini diselenggarakan pada saat September 1945. Selanjutnya di sebelah sini adalah Bapak Presiden Soeharto yang sedang menyerahkan penghargaan kolom pencapir. Nah, kolom pencapir ini adalah pendengar, pembaca, dan pemirsa. Ini adalah penerangan tentang Hari Pangan Sedunia. Indonesia berhasil menjadi negara swasembada beras terbesar di dunia. Nah, yang ini itu penyerangan di kantor RRI. Yang ini diorama tentang proses pembuatan koran dari Retno Dumila. Ini bisa dilihat ya, ini koran-koran pada zaman dahulu dari Retno Dumila. Kalau yang ini itu diorama tentang TVRI, studio di TVRI. Oke teman-teman semua, mungkin itu adalah informasi dari Museum Penerangan ini mengenai komunikasi dari zaman dahulu sampai sekarang dan juga apa saja alat-alat yang digunakan oleh zaman dahulu hingga sekarang. Kalau misalnya kalian pengen tahu nih lebih lanjut tentang Museum Penerangan ini dan juga mau melihat lebih dalam, lebih jelas dan lebih dalam lagi mengenai Museum Penerangan, bisa langsung aja datang ke Museum Penerangan. Mungkin itu sekian video aku kali ini. See you in the next video. Bye bye.